kasih Tuhan Yesus, selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah sebelum kita mulai ibadah kita mau masuk ke dalam saat teduh. Pujilah Allah dalam baik-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita semuanya. Pada saat ini kita semua akan memuji Tuhan di hari yang kudus ini, yang dikuduskan Tuhan. Kita memuji Tuhan nomor 49. Ku bersyukur ia tebusku. Kita mengucap syukur Tuhan selalu menyertai kita. 49, thanks to God for my Redeemer. Mari kita semua bangkit berdiri. Nomor 49 bagian depan. Ku bersyukur ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atas saat susahmu. Ayolah ku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ketiga, ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur sedang susah dan damai di hatiku. Ia berikan penghidupannya. Ku bersyukur selamanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini kami boleh datang untuk mengucap syukur. Kami boleh berjumpa denganmu dan untuk mendengar firman-Mu, menyembah-Mu Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan bersama dengan semua orang kudus, orang percaya di seluruh dunia Tuhan. Kami hari ini bersehati semua memuji dan memuliakan nama-Mu atas hari Sabat ini, hari perhentian ini, di mana kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan dengan bebas. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua boleh datang ke hadapan-Mu. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh percaya kepada-Mu Tuhan, itu pun adalah karena
anugerah dan pemberian-Mu. Oleh sebab itu kami mengucap syukur sekali lagi terima kasih pada Engkau. Jauhkan kami daripada kesombongan ya Tuhan. Jauhkan kami daripada semua segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali dengan hormat. Dan pada saat ini kita mau masuki kepada pembacaan bersahut-sahutan yang terdapat di buku nyanyian kita nomor 49. Bacaan hari ini 49. Berdiri teguh. Hendaklah hidupmu berpadaman dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ingatlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kembali kita akan memuji Tuhan. Nomor 66, besar setiamu. Besar setia Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, great is thy faithfulness. Tuhan itu setia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita pun tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan itu setia dan besar setianya. Nomor 66. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Yang kedua, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru, alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih
setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Yang ketiga, pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau memikul dan kau menuntutku, kekuatan dan penghirapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Puji Tuhan, karena kebangkitan Kristus, maka membangkitkan kita semuanya dan membuat hidup dan dunia ini menjadi lebih indah lagi. Saudara, bersama dengan segala abad dan tempat, mari kita semua akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang terdapat di buku nyanyian 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami tetap berdiri, silakan kepada Naomi untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang bersujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tapi sebelum kami memasuki lebih jauh, Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, sehingga tidak menghalang doa kami datang kepadamu. Bapak, dari tempat ini juga kami berdoakan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tibakan mereka dengan selamat sampai di sini. Dan yang tidak datang karena sakit, Tuhan tolong Tuhan mereka. Tuhan berikan mereka kesembuhan, kekuatan, sehingga pada hari-hari yang akan datang mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, walaupun 1-2 orang yang ada saat ini Tuhan, kami percaya di mana ada 1-2 orang datang menghadap hadirat-Mu, di situ ada Engkau. Dan kami percaya kalau kami sudah terpilih datang ke sini Tuhan, itu bukan oleh karena kami Tuhan, tapi karena Engkau sudah memilih kami. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas napas kehidupan yang sudah Engkau berikan pada kami. Engkau luar biasa baik Tuhan bagi kami. Engkau senantiasa menyertai kami siang dan malam. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa akan seluruh yang ambil bagian Tuhan pelayanan pada siang hari ini. Tidak terkecuali dari tim musik dan pembawa firman-Mu Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan. Berikanlah Tuhan Pak Sumeman Saud yang sebentar lagi akan menjadi saluran firman-Mu. Berikan dia Tuhan hikmat akal budi sorgawi. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang dia sampaikan selalu bersumber daripada-Mu. Sehingga apabila kami para pendengar Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan, mendengar sabda-Mu Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kami untuk dibawa pulang dan bisa kami sampaikan kepada teman-teman kami yang lain. Bapak, Engkau Tuhan yang mengetahui segala
keberadaan kami pada saat ini. Biarlah kami senantiasa Tuhan diberikan hari lepas hari Tuhan, kerinduan untuk datang menjumpai-Mu, kerinduan untuk datang Tuhan, untuk mau dibentuk. Sehingga kami Tuhan senantiasa Tuhan mau belajar dan ingin belajar lagi ya Bapa mengenai Engkau. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa Tuhan akan kami semua yang hadir pada saat ini, urapi kami dengan urapan kasih-Mu. Pakai kami semua dalam ruangan ini ya. Kalau ada roh-roh yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ruangan ini hanya bisa dikuasai oleh Roh Kudus saja ya Bapa. Oh Bapa, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati akan Bapak Presiden Tuhan. Biarlah dia juga diberikan hikmat akal budi dari surgawi Tuhan. Sehingga dalam pemerintahan ya Tuhan dia bisa menjalankan dengan sukses. Segala rongrongan yang terjadi pada dia Tuhan, Engkau hilangkan Tuhan dari dia. Dan biarlah Engkau senantiasa menyelimuti dia. Berikan dia juga Tuhan kerjasama yang baik mulai dari eselon yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sehingga mereka bahu-membahu, mereka bersatu Tuhan, saling bergandengan tangan untuk mau membentuk bangsa kami menuju negara yang adil dan makmur. Kami juga berdoa Tuhan akan para misioneri yang tersebar di seluruh dunia Tuhan, di muka bumi ini Tuhan, juga berikan mereka Tuhan satu keberanian Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa didengar semua orang yang belum mendengar Engkau akan mengetahui bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak, kami juga berdoa Tuhan akan bangsa dan negara kami bertempat tinggal saat itu, bangsa Amerika juga Engkau berkati akan bangsa ini Tuhan. Engkau juga memberkatikan Bapak Presiden, biarlah dia dalam mengambil semua tindakannya Tuhan, mengambil semua kebijaksanaannya Tuhan, diberikan rasa takut akan Engkau. Oh Bapa yang surga, banyak yang kami pinta daripadamu, tapi kami tak bisa memberikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua ini di dalam Anak-Mu yang tunggal yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu 248. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Have thine own way, Lord. Jadi the way of the Lord is our way. Kehendak-Mu, oh Tuhan, genapkanlah. 248. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Ku tanah liat, Kau penjunan. Bentuklah aku sesuka-Mu. Ku mau menunggu pimpinan-Mu. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Tulis hatiku, sucikanlah. Di hadapan-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku. Oh terimalah. Ketiga. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Tolonglah aku yang berbeban, dengan kuasa-Mu ku berserah. Ku diselamatkan, ku ditebus. Yang keempat. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Pimpinlah aku seturut-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Kami persilakan kepada Pendeta Saud menyampaikan firman Tuhan.
Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama akan melihat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal ke-11 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 11 ayat ke-8. Mari saya bacakan untuk kita sekalian ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Kemudian ayat 12, kita lompat ke ayat 12. Maka kata murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Itu berhubungan dengan Lazarus ya. Kemudian ayat yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Kemudian ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia." Ayat 16 itu kita tandai, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia. Itu kata si Thomas. Kemudian kita tetap beri tanda ini, lalu kita lihat pasal 14, ayat yang kelima. Pasal 14, ayat yang kelima. Yohanes 14, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Itu waktu Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah kepadaku." Dia katakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal," dan sebagainya. Lalu Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian kita lihat pasal 20. Yohanes pasal 20. Ayat 24 sampai 29. 20 ayat 24 sampai 29. Saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan Engkau yang sudah kami peringati pada minggu lalu. Kami bersyukur kami diberikan iman kepercayaan walaupun kami tidak melihat dengan mata kepala kami sendiri, tapi dengan iman kerohanian kami percaya akan hal itu. Itu sebab Tuhan kami disebut orang yang berbahagia. Sekarang kami hendak belajar dari seorang murid yang bernama Thomas. Tuhan pakai kami dan Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang ahli filsafat yang bernama René Descartes. Dia seorang yang rasionalis, selalu berpikir tentang rasio. Ya, dia mengatakan begini dengan bahasa Latin, de omnibus dubitandum. Artinya apa? Artinya segala sesuatu harus diragukan. Jadi konsep orang rasionalis itu segala sesuatu itu diragukan. Inilah kira-kira sikap hidup dari salah seorang murid Yesus yang bernama Didimus ini. Jadi konsep yang dipakai oleh René Descartes itu, setiap yang dia lihat, setiap yang dia dengar perlu diragukan. Kira-kira bagus gak begitu? Ada bagusnya, tapi ada jeleknya. Bagusnya saudara, orang ini tidak gampang tertipu. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong begini, lalu dia tidak gampang tertipu. Karena zaman sekarang ada orang yang berpikir tidak rasio, gampang tertipu. Orang katakan dalam sehari dia bisa dapat uang berapa ribu dolar. Lalu minta orang lain cepat-cepat masukkan uangnya. Di zaman internet, permainan saham, ya, yang disebut dengan Bitcoin dan sebagainya itu, banyak hal yang menipu orang. Jadi banyak orang kena tipu. Dan semuanya itu bohong-bohongan. Kalau kita perhatikan di video, ada orang-orang kaya bagikan uang 1.000 dolar, 1.000 ke orang lain, itu semuanya. Kita pikir orang itu hebat sekali. Tapi menurut pengakuan salah seorang yang pernah menerima uang tersebut, dia katakan nanti waktu kameranya dimatiin, uangnya diminta balik gitu. Jadi tipu-tipu dia. Gak benar. Lihat orang, ada seorang anak muda, saya gak baca lengkap sih ya, gak lihat sampai jelas. Ada seorang anak muda katanya jam 3 malam dia bermimpi mau beli mobil yang mahal, Lamborghini atau apa gitu yang mahal, berapa miliar gitu. Langsung dia telepon ke toko mobil. Herannya jam 3 malam toko itu juga buka. Dan dikirim sampai ke rumahnya. Lalu setelah orang ini kena tangkap, diwawancarai, ternyata bosnya itu diwawancarai, bos mobil diwawancarai, ternyata bohong-bohongan katanya, pura-pura beli. Jadi dikirimlah ke rumahnya, nanti dibalikin lagi gitu. Jadi semuanya pura-pura saudara. Nah di pura-puraan itu orang yang melihat itu pikir hebat sekali orang itu. Karena dunia internet, dunia video, dunia film itu menampilkan tanda kutip banyak yang bohong. Saya tidak katakan firman Tuhan yang kita sampaikan dalam YouTube itu bohong, bukan. Tapi video-video yang kita perhatikan, film-film banyak yang bohong. Kenapa? Kita lihat mereka itu baik sekali, pakai pakaiannya tiap hari yang bagus-bagus. Apakah mereka beli? Mereka gak beli juga karena perusahaan pakaian kasih mereka uang untuk pakai pakaian itu.
setiap hari yang bagus-bagus semuanya. Jadi yang penonton itu gak tahu, bajunya bagus dia baru ganti lagi, ikut beli, ya habis uang lah. Tapi orang itu yang promosi itu dia dapat gratis. Mungkin juga hanya dipinjam untuk pakai sementara saja, hanya sekedar mempromosi. Kita gak tahu. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi adanya keraguan itu ada baiknya. Tapi gak semua harus diragukan. Thomas dia meragukan hal yang menurut kehidupan iman kerohanian tidak baik. Kenapa? Karena dia meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus menampakkan diri, dia meragukan itu semua. Siapa Thomas itu saudara? Dilihat dari porsi penulisan Alkitab, terutama dalam perjanjian baru saudara, Thomas bukan murid yang menonjol. Kenapa? Karena tadi kita baca itu, berapa ayat itu, itulah tempat-tempat di Injil yang menulis tentang Thomas. Hanya di tempat itu. Tapi kalau murid-murid yang lain, misalnya Petrus, Andreas, Yudas Iskariot, dan sebagainya, itu sangat berulang-ulang kali ditampilkan. Kenapa? Karena mereka itu seperti tokoh yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi Thomas jarang-jarang ditampilkan. Kalau dia ibarat pemain film, dia bukan pemain utamanya. Dia di pemain figuran. Mungkin hanya tampil sekali, udah itu gak dipakai. Kalau dia di pelayanan di gereja, mungkin dia pelayanan di bagian dapur. Atau pelayanan bagian musik, sound system. Orang gak lihat dia bukan tampil di paduan suara. Bukan demikian. Nama Thomas itu, saudara, dicatat oleh pengarang kitab Injil yang disebut sinoptik. Ya, kalau dikatakan sinoptik itu artinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sinoptik. Jadi terdapat hanya dalam daftar silsilah saja. Hanya Yohanes yang menulis dengan porsi yang cukup banyak. Jadi tadi Yohanes itu yang kita baca menulis dalam porsi yang cukup banyak. Nah, Yohanes mencatat bahwa Thomas itu siap menemui Yesus ke kuburan Lazarus. Dan dia berangkat ke sana, kemudian dia mengaku, sebenarnya dia mengaku tidak percaya. Kenapa? Kalau belum melihat, memasukkan jarinya, baik ke lumbung maupun ke dalam jari bekas paku, lubang jari bekas paku itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah keraguan dari dari Thomas maksud saya. Sampai pada waktu Yesus benar-benar menampakkan diri kepadanya, baru dia percaya. Baru dia mengaku bahwa Tuhanku dan Allahku. Disitulah dia mengakui Tuhanku dan Allahku. Saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, kenapa muridnya yang ragu itu kan berarti berita-berita yang tidak mendukung kebangkitan. Kenapa dimasukkan ke dalam Alkitab? Karena firman Tuhan itu transparan, ya, semua itu dimasukkan. Bukan berarti melemahkan kebangkitan, tapi justru menguatkan kebangkitan. Dengan adanya Thomas tidak percaya dan Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar sudah bangkit, dan itu bisa membuat iman kita itu lebih kuat. Ternyata Thomas itu salah. Ternyata Thomas itu yang walaupun ikut Yesus sudah cukup lama, dia bisa ragu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, manusia, kita di dunia ini, mungkin karena berbagai masalah yang kita alami dan persoalan yang kita alami, kita seringkali juga bisa ragu. Tetapi keraguan kita tidak membuat Tuhan Yesus itu jadi berubah, tidak. Tuhan Yesus tetap Tuhan. Dia tidak pernah berubah walaupun kita ragu. Dengan demikian kita yang harus berubah. Ketika kita hidup dalam keraguan, maka hidup kita itu harus ada perubahan. Supaya tidak ragu lagi seperti Thomas. Thomas yang tadinya ragu,
dia begitu melihat, menyaksikan, dia percaya. Maka Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kita adalah orang yang berbahagia. Kita gak perlu sampai melihat Tuhan Yesus tapi kita sudah percaya. Apa yang kita bisa pelajari dari Thomas? Pertama, saya mencatat Thomas itu sebenarnya bukan murid yang penakut. Tapi dia murid yang berani. Di saat-saat ketakutan itu sedang melanda. Coba kita perhatikan Yohanes 11 ayat 3. Saya akan bacakan buat kita ya. Yohanes 11 ayat 3 diceritakan bahwa Lazarus itu kerabat akrab dari Yesus. Itu tinggal di Betania itu sedang sakit. Lazarus sedang sakit. Perhatikan bahwa jarak antara Yerusalem dan Betania itu diperkirakan 3 kilometer. Zaman dulu 3 kilometer cukup jauh. Tapi karena mereka harus berjalan kaki. Ya, atau naik kendaraan yang keledai atau gimana gitu. Jadi cukuplah jauh, cukup lama ditempuh. Lalu kalau kita melihat ayat 7b, ketika Yesus sudah mendengar berita tentang Lazarus sudah mati, maka ia mulai mengajak murid-muridnya ke Yudea. Namun kita bisa tebak bahwa murid-muridnya keberatan. Kenapa saudara? Karena minggu lalu atau baru-baru ini sang guru, rabi atau Yesus, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar Yesus dengan batu. Lalu berarti tempat itu kan bahaya. Kemudian murid-murid itu berkata, masihkah engkau mau ke sana? Kira-kira logikanya mereka akan katakan, kalau kita ke sana sangat bahaya. Nanti bisa dipukul, nanti bisa dibunuh. Jadi pertanyaan ini cukup masuk akal. Apabila mereka kembali ke Yudea berarti mencari masalah. Agak kasarnya mereka itu mencari mati. Saudara, kemungkinan besar juga tadi saya katakan mereka bisa dibunuh. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, murid-muridnya merasa keberatan. Tapi tanpa diduga, di ayat 16 tadi yang kita baca 2 kali itu, Thomas mengatakan begini, marilah kita pergi juga mati bersama-sama dia. Jadi Thomas itu kan penuh keberanian. Di saat-saat semuanya takut, dia penuh keberanian. Boleh dikatakan imannya itu sebenarnya sangat kuat. Dia percaya sebenarnya. Tetapi kita merasa heran ketika Yesus bangkit, dia tidak percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, memang ada satu prinsip yang dikatakan kalau orang dalam keadaan takut, makin takut dia, itu pagar yang tinggi pun dia bisa lompat gitu. Karena ketakutan membuat dia entah, yang penting dia menyelamatkan diri. Dulu waktu kami di kampus ya, kampus kami gak gitu besar, mungkin sebesar gedung ini atau sebesar gedung yang di silver begitu, tapi ditata dengan bagus. Di situ ada pelihara 2 ekor anjing. Dan hanya beberapa teman-teman saja yang jinak dengan anjing itu. Anjing itu sangat galak. Ya, kalau kita keluar, kalau yang nggak jinak bisa dicokot pantatnya gitu ya. Ada seorang dosen wanita, dosen tamu dari Bandung, dia pernah dicokot pantatnya gara-gara dia turun tanpa didampingi orang-orang yang kenal, orang-orang yang biasa mengurus. Nah, anjing itu dilepaskan setelah jam 11 malam. Sampai paginya itu kira-kira jam 4 nanti dikurung kembali. Nah, ada teman kelas saya, dia itu lucu-lucu orangnya, agak pendek gitu ya. Dia beri namanya itu Agus. Dia bilang agak gundul sedikit, jadi dia kepalanya memang agak gundul. Dia katakan, dia share kepada kita suatu hari jam 4 dia turun karena mau pergi jalan pagi. Kenapa? Dia pergi jalan pagi tapi anjingnya belum dikurung.
Anjingnya itu kejar dia. Wah, dia takut, dia lari. Tapi larinya sudah sampai ke tembok. Sudah sampai ke tembok, kepepet begitu. Apa yang terjadi? Dia gak bisa selamatkan diri lagi. Waktu anjingnya kejar dia, mau cokot dia, sekarang karena dia sudah tembok, dia katakan dia balik badannya. Dia kejar kembali anjing itu. Dan anjing itu yang lari katanya. Jadi dalam keadaan ketakutan, dia bisa menjadi berani begitu. Anjing itu yang takut pada dia. Nah, Thomas itu mungkin juga seperti demikian. Dalam suasana yang penuh ketakutan, karena kalau pergi ke sana, ke Yerusalem, kemungkinan sangat bahaya. Karena minggu lalu baru ada bahaya. Tetapi Thomas berkata dengan gagah berani, marilah kita pergi juga mati bersama-sama dengan dia. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dalam mengikut Tuhan kita perlu juga melawan ketakutan, menjadi berani. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita ragu, melawan keraguan menjadi kenyataan iman kita. Jadi semuanya perlu dilawan. Ketika ada godaan datang dalam hidup kita, kita perlu melawannya supaya kita menang. Supaya kita menang. Ibadah di gereja, datang kepada Tuhan untuk menunjukkan kita tetap setia kepada Tuhan, biasanya banyak godaan. Godaan itu bisa datang dari teman. Godaan itu bisa datang dari sahabat yang paling dekat. Yang boleh dikatakan mungkin ya, ajak kita pergi jalan-jalan dan sebagainya. Sehingga membuat kita menjadi terganggu pikiran kita. Ada Bible study, tapi di situ ada tawaran lain, ada pesta. Terganggu pikiran kita. Ya, jadi ada pelayanan pembesukan misalnya, tapi di situ ada tawaran yang lain, terganggu pikiran kita. Kita diminta untuk memilih yang paling baik. Nah, firman Tuhan ingin katakan pada kita hari ini adalah dengan keberanian kita harus berani melawan apa yang kita suka, menjalankan apa yang tidak disukai orang. Dengan keberanian harus kita lawan. Yang kedua, saudara, mengapa Thomas itu ragu? Kita perlu pelajari pada dia. Thomas itu menjadi ragu di saat ketidakpastian terjadi. Saudara, ketika pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Secara kebetulan Thomas dikatakan tidak di sana. Oleh sebab itu murid-murid itu menceritakan kepadanya. Mereka katakan, hai Thomas, kemarin kami lihat loh guru kita itu sudah bangkit. Benar, sudah bangkit loh dia. Thomas mungkin katakan, saya gak percaya. Sebelum saya masukkan jariku di lubang bekas telapak tangannya, ataupun jariku di bekas lubang tombak yang ada di perutnya, lambungnya, aku tidak percaya. Matius 20 ayat 12-25 mencatat, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas katakan, omne pisteuso, artinya saya tidak mau dan tidak mau percaya. Kalimat ini keluar dari bibir Thomas. Bagi Thomas, orang satu-satunya yang menjadi tempat bersandar itu sudah tidak ada. Karena Yesus itu gurunya. Ditambah kematian Yesus yang cukup mengenaskan, disalibkan di atas kayu salib. Bagaimana mungkin ia dapat begitu cepat bangkit lalu menampakkan diri? Karena dia lihat jelas bahwa Yesus sudah lemah. Yesus dicambuk, dipukul, ditendang, diludahi, dipaku, disalibkan, mati. Bagaimana cepat dia bisa bangkit? Padahal yang menceritakan hal itu semua teman-temannya pun dia tidak percaya. Saudara yang saya kasih Tuhan,
Tadi di awal saya katakan, kita jadi manusia jangan cepat percaya kepada banyak hal yang di dunia ini karena banyak yang tipu. Bukan berarti kita tidak percaya juga kepada ajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang perlu kita percaya. Itu pun saudara pada zaman sekarang kita perlu tegas. Lihat firman Tuhan yang benar-benar tidak melanggar prinsip dalam Alkitab. Karena apa? Karena ada banyak ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Nampaknya seperti firman Tuhan. Mereka pakai Alkitab, tapi yang dibicarakan bukan firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Alkitab dipakai, tapi untuk mencemooh firman Tuhan. Zaman sekarang ini kita dengar lucu-lucu saja ya. Di luar sana orang-orang yang agamanya lain, mereka khotbah di tempat sembayangnya bisa pakai Alkitab. Tapi untuk mencari kesalahan Alkitab. Nah, itu yang perlu kita namanya rasional, mencek. Tetapi ini yang katakan kepadanya murid-murid Yesus, bukan orang lain. Dan bukan hanya satu orang. Kalau hanya Petrus yang melihat, atau Petrus yang katakan mungkin dia bisa katakan, kamu mungkin lagi halusinasi, lagi mimpi. Tapi ini semua murid sudah bilang begitu. Thomas pun tidak percaya. Dia mau, karena dengan keras hatinya dia mau kalau saya sendiri melihat, saya sendiri mencucukkan tangan ke dalam telapak tangan dan lambungnya. Siapa sangka saudara, Thomas itu punya hati yang begitu keras. Saudara yang saya kasih Tuhan, tapi akhirnya dia harus tunduk di hadapan Tuhan. Dia harus terkapar percaya kepada Tuhan. Saudara, hari ini juga banyak orang yang keras hati. Kita katakan percaya pada Tuhan, mereka selalu menantang. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, engkau harus percaya menerima sebagai juru selamat. Dia menantang terus-menerus. Apakah dia harus tunggu sampai tidak ada kesempatan? Hari ini setelah pandemi COVID-19 berlalu, orang-orang sudah mulai dikatakan acuh tak acuh terhadap ibadah, terhadap Tuhan. Karena mereka menganggap bahwa 2 tahun kita gak ke gereja, toh gak apa-apa. Padahal kan konteksnya beda, karena kondisinya beda. Karena kan lagi ada COVID. Sekarang sudah tidak ada lagi, mestinya mereka itu sudah waktunya untuk kembali beribadah di gereja. Tetapi masih saja ada orang yang acuh tak acuh dengan berbagai alasan. Yang menjadi pertanyaan, mau tunggu kapan? Mau tunggu sampai dia sudah terkapar? Mau tunggu sampai dia sudah tidak bisa bergerak sampai baru mengaku, Tuhan sembuhkan aku. Kalau aku bisa berjalan, aku mau ke gereja lagi. Kalau aku bisa sehat, aku mau ke gereja kembali. Mau sampai begitu? Wah saudara, kalau tunggu sampai begitu itu berarti sangat-sangat telat saudara. Thomas, keraguannya itu segera diubah. Tapi kita jangan contoh seperti Thomas. Keraguan Thomas itu bukan untuk dicontoh. Tapi pertobatannya perlu kita contoh. Karena keraguan tanpa pertobatan sangat bahaya. Karena kita tidak akan selamat. Yang terakhir, yang ketiga. Thomas itu teguh sampai akhir riwayat hidupnya. Saudara, Thomas itu punya kelemahan. Kita manusia punya kelemahan. Bagi Thomas, peristiwa penampakan Tuhan Yesus secara langsung pada dirinya merupakan satu penampakan yang mutlak, sangat dahsyat.
sekaligus menyadarkan dirinya. Selama ini Thomas begitu keras hati, mempertahankan argumentasinya. Harus lihat sendiri baru percaya. Kalau orang menceritakan, jangan harap dia percaya. Itulah sebabnya Yesus merasa perlu memperlihatkan diri langsung kepada Thomas. Di tempat yang sama, Yesus hadir lagi dalam pertemuan dengan murid-murid itu, dan dia katakan, Thomas, taruhlah tanganmu, taruhlah jarimu, dan lihatlah tanganku ini. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah itu melalui jarimu ke dalam telapak tanganku bekas paku itu. Demikian juga cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku yang bekas tombak itu. Saudara, Thomas pada waktu itu getar dan mulutnya itu keluar satu pengakuan, ya Tuhan dan Allahku. Ya Tuhan dan Allahku. Zaman dulu orang gak boleh sembarang menyebut nama Tuhan. Saking kagumnya Thomas, saking merasa luar biasanya, dia ngomong ya Tuhan, ya Allahku. Satu pengakuan Thomas yang jujur, yang berani, yang meneguhkan hidup Thomas itu, pelayanannya, kesetiaannya, sampai akhir riwayat hidupnya, saudara. Saudara, pengalaman yang dialami oleh Thomas sekaligus meneguhkan dia menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, apakah kita memerlukan pengalaman seperti Thomas itu? Apakah kita masih harus ragu lagi baru sampai ada peristiwa Yesus memperlihatkan diri pada kita baru kita percaya? Saudara, firman Tuhan katakan kita gak bisa melihat Tuhan Yesus, dan orang-orang yang melihat itu kalau sudah kembali kepada Dia, apakah kita mau tunggu sampai waktu yang demikian? Sekarang kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahwa Dia benar-benar 100% Tuhan Allah. 100% sudah bangkit dari kubur. Tidak diragukan lagi. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan, yang bangkit itu bukan Yesus. Tapi masakah ada orang yang begitu rela berkorban demi sesuatu yang bohong? Gak mungkin, bukan? Murid Yesus rela mati bagi Tuhan Yesus karena mengabarkan Injil. Kalau berita itu bohong, tentunya mereka tidak rela. Paulus juga mati dalam pekabaran Injil. Kalau berita itu bohong, tentu dia tidak rela. Dan hari ini banyak misionaris yang mati karena pemberitaan Injil. Kalau mereka hanya sekedar memberitakan berita yang bohong, tentunya sia-sia. Yesus bangkit. Yesus benar-benar bangkit dan kita perlu percaya dengan ketidakraguan. Saudara, kalau hari ini kita masih ragu akan kehidupan kita, mungkin kita ragu akan hari esok kita ragu akan masa depan kita, mari kita cepat-cepat datang kepada Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan. Sebenarnya masa depan itu kapan? Kita bingung kan ya, waktu kecil kita katakan masa depan kita maunya begini. Sekarang sudah dewasa, kita katakan masa depan kita mau begini. Lalu sekarang sudah mulai melewati dewasa, kita juga mau pikirkan masa depan kita begini. Sebenarnya masa depan itu kapan? Masa depan itu adalah hari ini. Jadi hari ini kita jadi apa? Yaitu masa depan kita itu. Anak kecil mungkin masa depannya ke depan. Tapi bagi kita, masa depan kita itu adalah hari ini. Kalau hari ini kita tidak setia kepada Tuhan, berarti masa depan kita itu sia-sia. Maka kita harus pakai masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan.
Belajar dari Thomas yang ragu, tapi Tuhan perbaharui dia menjadi beriman yang teguh. Tuhan, hidup yang ragu memang diperlukan supaya kami tidak kena tipu. Tetapi untuk firman Tuhan kami tidak perlu ragu. Karena firman Tuhan 100% adalah kebenaran. Kecuali ada orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kalau hari ini kami selalu merasa khawatir, selalu merasa ragu akan masa depan kami. Kami tidak sadar bahwa sebenarnya masa depan kami itu adalah hari ini. Kalau hari ini merupakan masa depan kami, itu berarti kami harus pakai hari ini dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan besok tidak ada lagi. Seakan-akan hari ini adalah hari yang terakhir dalam hidup kami. Supaya kami bisa melakukan segala kebaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami yang hadir di sini, tolonglah kami Tuhan, perkuat iman kami, supaya kami tetap setia, tidak goyah, tidak sedikit-sedikit diombang-ambing oleh godaan-godaan sana sini. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap dengan iman yang teguh kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pekerjaan, teman, godaan-godaan lainnya tidak akan menghalangi kami untuk kami datang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada Ibu Susan. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit dahulu di dalam jasmaninya. Tapi kita percaya, kita melihat Tuhan di dalam kerohanian kita. Kita melihat Tuhan di dalam roh kita. Berbahagialah kita yang tidak melihat, tetapi percaya. Puji Tuhan, karena Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu 170. 170. Ada kuasa di dalam darahnya. 170. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau datang dosa dalam darahnya? Ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kedua, maukah engkau bebas dari nafsu dalam darahnya? Ada kuasa, datang padanya, ia akan sucikan di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ketiga, maukah engkau melayani Yesus dalam darahnya? Ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darahnya. Mari kita semua bangkit berdiri untuk doa persembahan. Untuk doa persembahan saya persilakan Kian untuk doa persembahan. Semoga kami bisa sehat-sehat selalu ya Tuhan. Kau berikan kami kesehatan yang baik. Kau berikan
tubuh kami yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ada warta gereja dari Pendeta Saud. Ya, sekali lagi terima kasih untuk ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita pada minggu kedua bulan Mei, kita akan memperingati Hari Ibu ya. Mari kita bekerja keras satu dengan lain untuk mengajak teman-teman kita supaya mereka bisa hadir dalam acara kita merayakan Hari Ibu. Pada tanggal 15 Mei, Pendeta Bob dia akan singgah di San Francisco, beliau akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita bikin sebagai acara kebaktian roh, kebangunan rohani. Mari kita mengajak juga teman-teman untuk bersama-sama supaya bisa mereka hadir juga dalam acara tersebut. Pada tanggal 15 Mei yang akan datang. Biarlah kita tetap setia pada Tuhan, setiap Selasa kita tetap ada Bible Study. Kita selalu mendoakan teman-teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita juga belajar firman Tuhan yang punya waktu supaya kita bisa join dalam acara ini. Kita akan bangkit berdiri saudara, nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin song serta still. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, kebaktian kita selesai, doa teduh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sampai bertemu minggu depan.